Kalau rekomendasi yang kita bikin itu kan sebagai salah satu lampiran di dalam raktan perda ini. Nanti yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kota Palu. Jadi setiap tahunnya itu kan ada catatan-catatan di setiap LPJ itu lampiran perdanya. Ya, kalau silpa yang sudah audited itu akan bisa kita gunakan untuk pembiayaan di tahun ini. Iya. Kan kita gunakan untuk pembiayaan di tahun 2026 ini. Masih tetap efisiensi Mbak tahun ini Mbak? Tahun ini yang jelas kita tetap ada skema efisiensi. Jadi tema efisiensi tanpa mengurangi pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya itu. Jadi intinya membuang hal-hal atau mengurangi hal-hal yang sifatnya itu bukan primer. Ya, makanya kita harus lihat nanti perkembangan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD. Ada beberapa catatan yang berulang di tahun lalu, atau seperti belanja modal. Makanya tadi kita sampaikan, sekarang ini kan pencapaiannya masih 8% untuk belanja modal. Harapan kami dan di dalam rekomendasi kami itu sudah muncul sebetulnya target belanja modal itu 10-15% paling tidak, supaya tidak terlalu jauh dengan persentase belanja operasi. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Kami harapkan itu, kenapa belanja modal itu kan beberapa di antaranya itu adalah untuk masyarakat. Dan nanti ketika penganggaran di 2026 ini di PAPB ini kita cek kembali. Nanti kemudian kita nanti saya akan coba cari jalan. Awal itu harus ke Kemendagri dulu, Bangda, Pembangunan Daerah, baru nanti kita langsung ke Kemendagri untuk menyampaikan hal-hal itu. Karena kan memang silpanya itu berulang ya, dari beberapa tahun silam itu berulang dan tidak mampu diserap karena memang sasarannya itu tidak ada di Kota Malang, tidak banyak. Harapannya bisa digunakan. Artinya sebelum APBD pelaksanaan APBD 2025 atau nanti ketika sebelum PAK sesegera mungkin aja. Iya, sesegera mungkin. Pasti kan tidak mungkin itu tidak ada proses berikutnya gitu. Jadi nggak cuma hanya karena kita konsultasi kemudian celing bisa selesai, kan kita harus melihat prosesnya juga seperti apa.